Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Adapun tujuan belajar kita hari ini, jadi setelah kalian belajar materi interaksi sosial, Ustazah harap kalian dapat 1. Mengetahui pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Untuk memahami apa itu interaksi sosial, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Dan perhatikan berapa pelaku yang melakukan interaksi sosial. Gambar pertama, coba perhatikan ada seorang lelaki dengan seorang lelaki berinteraksi, berarti individu dengan individu. Gambar kedua, ada bapak guru dengan murid-murid, berarti interaksi antara individu dengan murid-murid kelompok. Kemudian gambar yang ketiga, kelompok sepak bola dengan kelompok sepak bola yang lainnya. Itu berarti interaksi berkelompok. Itu artinya interaksi berkelompok dengan berkelompok. Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, yakni tadi antar seorang lelaki dengan seorang lelaki, kemudian individu dengan kelompok. Tadi yang pak gurunya kan sendirian. Kemudian dengan kelompoknya siapa tadi? Murid-murid. Jadi hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Yang tadi contohnya pak guru dengan murid-murid. Hubungan kelompok dengan kelompok. Ya tadi contohnya kelompok antara persepak bola yang menggunakan baju putih hitam dengan kelompok sepak bola yang berbaju warna biru. Nah, itu kelompok dengan kelompok interaksinya. Jadi apa tadi itu interaksi sosial? Yakni hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial harus ada timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya apa? Kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika yang satu minta bantuan, maka dia membantu. Dan jika dia diajak bermain, maka dia ikut bermain. Jika salah satunya tidak merespon, berarti tidak akan terjadi namanya interaksi sosial. Kan tidak mungkin kalian berkomunikasi dengan orang yang saat kalian berbicara, cuman lawan bicara kalian diem aja, berarti nggak akan terjadi interaksi sosial. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi kalian berinteraksi dengan teman itu biar terjadi bagaimana syaratnya? Yang pertama ada namanya kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah cara seseorang melakukan interaksi. Bagaimana kalian berinteraksi dengan seseorang itu, caranya seperti apa? Itu namanya kontak sosial. Kontak sosial terbagi dua, ada namanya primer secara langsung dan ada namanya sekunder memerlukan media dan alat bantu. Jadi kalian berinteraksi dengan orang lain itu kalau langsung berhadapan itu berarti namanya primer. Nah, kalau kalian perlu alat bantu lain berarti namanya kalian kontak sosial dengan cara sekunder. Contohnya seperti sekarang, kalian berinteraksi dengan guru, dengan ustazah menggunakan apa? Menggunakan alat kan, yakni apa? HP. Berarti kalian interaksi dengan guru dengan cara sekunder ya. Perlu alat bantu untuk berinteraksi. Selanjutnya ke syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi syarat interaksi sosial ada dua, ada yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Jadi kalau ada tindakan manusia yang cuman kontak sosial seperti cuman senyum aja, kemudian tidak ada komunikasi, berarti dia bukan termasuk interaksi sosial. Kalau interaksi sosial harus ada kontak sosial, kemudian harus ada komunikasi, baru terjadi namanya interaksi sosial.
Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Jadi nak, tidak semua tindakan manusia itu merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Ciri yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Jadi kalau kalian interaksi cuman sendirian ya bukan interaksi itu ya. Masa ya kalian mau ngomong sendiri? Nah kalau ngomong sendiri berarti nanti bisa dianggap orang gila. Jadi interaksi sosial tuh setidaknya lebih dari satu orang, berarti dua orang. Ciri interaksi sosial yang kedua adalah ada komunikasi antar pelaku dengan simbol yang disepakati. Simbol di sini contohnya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang penting yang diajak bicara itu paham. Mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Pasir, itu juga masuk simbol. Kemudian ada juga simbol dengan orang yang tidak bisa bicara, dengan gerakan, itu juga bisa komunikasi dengan simbol cara-cara pergerakan tangan gitu ya. Ciri interaksi sosial yang ketiga, adanya timbal balik atau adanya saling merespon. Kalau diam aja nggak akan terjadi namanya timbal balik. Kalau ada yang bertanya berarti dia menjawab. Kalau dia minta tolong berarti dia membantu. Itu maksudnya ada saling merespon ya. Ciri interaksi yang terakhir yakni adanya tujuan. Jadi kalian mau interaksi dengan teman atau dengan seseorang itu tujuannya apa? Pastilah kalau kita interaksi ada tujuan. Semuanya kalian mau interaksi dengan guru pasti tujuannya mau bertanya, ada soal kah ustazah, ada tugas kah, atau bertanya materi yang tidak paham. Nah, itu kan berarti ada tujuan kalian. Atau berinteraksi dengan teman, mau bergosip, berarti kan ada tujuan tuh. Tujuannya ingin bergosip, tapi nggak boleh ya bergosip. Baik, nah ini adalah materi yang kita pelajari hari ini. Bagi yang belum paham atau ada materi yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di grup atau di Japri. Dan untuk tugas, silahkan cek classroomnya sudah Ana bagikan di sana ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Ana akhiri. Syukron ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.